Saat ini, setiap orang wajib menunjukkan hasil swab PCR dan sertifikat vaksinasi COVID-19. Nah, bagaimana jika ada yang memalsukan hasil swab PCR dan sertifikat vaksin? Apakah pelaku dapat dijerat oleh hukum? Ikuti penjelasan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Justisia. Sobat Justisia semua, saat ini kita tengah berada di masa pandemi COVID-19 ya, dimana saat ini pemerintah mencoba untuk menekan laju pertumbuhan angka penderita COVID-19. Nah, hal ini ditandai dengan peran Menteri Perhubungan yang mengeluarkan beberapa surat edaran yang diantaranya mewajibkan pelaku perjalanan tertentu untuk menunjukkan kartu vaksin COVID-19 dan atau surat keterangan negatif tes ya, rapid test PCR dan hasil negatif rapid test antigen. Nah, pemerintah melalui Menteri Perhubungan mengeluarkan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 42 tahun 2021 ya, tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkeretaapian pada masa pandemi COVID-19. Begitupun dengan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 43 tahun 2021 itu lebih khusus mengatur tentang transportasi darat, dan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 44 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri itu diatur yang menggunakan transportasi laut, dan yang terakhir surat edaran nomor 45 ya, surat edaran Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara. Sehingga ya, saat ini setiap orang yang ingin melakukan suatu perjalanan kemanapun itu wajib menunjukkan surat atau dokumen yang saya sebutkan di atas, yaitu hasil swab PCR dan sertifikat vaksinasi. Nah, tentunya selama masa penerapan PPKM tersebut dengan adanya surat edaran menteri tersebut tidaklah mudah untuk mentaati suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nyatanya ada saja sekelompok orang atau oknum yang ingin melakukan suatu tindak pidana pemalsuan surat. Nah, apakah mereka bisa bebas begitu saja? Tentunya tidak. Mereka akan dijerat oleh hukum dengan tindak pidana pemalsuan surat. Nah, hal ini diatur ya dalam angka 5 huruf G surat edaran Menteri Perhubungan nomor 42 tahun 2021, junto angka 5 huruf M surat edaran Menteri Perhubungan nomor 43 tahun 2021, junto angka 5 huruf G surat edaran Menteri Perhubungan nomor 44 tahun 2021 itu mengatur bahwa pemalsuan kartu vaksin ya, surat keterangan ya, di sini PCR ya, tes dan rapid antigen ya, rapid tes antigen yang digunakan sebagai dokumen persyaratan perjalanan akan dikenakan sanksi ya. Jadi yang memalsukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tindak pidana apa yang kemudian bisa menjerat pelaku pemalsuan surat tersebut? Nah, ini diatur dalam pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu menjelaskan bahwa barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak ya, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain ya, memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, itu akan diancam. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, maka dia akan dipidana paling lama 6 tahun. Nah, selanjutnya khusus bagi pemalsuan dokumen hasil keterangan ya, rapid test PCR ya, dan rapid test antigen ya, pelaku dapat dijerat dengan pasal 268 ayat 1 KUHP. Nah, ini dijelaskan bahwa barang siapa membuat secara tidak benar
ya, atau memalsukan surat keterangan dokter. Ingat ya, surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, ya, ini nanti akan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, bagaimana jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dokter? Nah, ini para tenaga medis ya, khususnya dokter, jika hal itu juga dilakukan maka akan dijerat oleh pasal 267 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Nah, patut diperhatikan juga rekan-rekan semua, Sobat Justisia, bahwa pemakai dokumen palsu itu juga dapat dijerat pidana ya, dengan ancaman pidana yang sama dengan si pelaku. Ya. Hal ini menjadi sangat serius ya, dikarenakan pemalsuan surat ini selain ini merupakan tindak pidana yang merugikan diri sendiri, ini adalah tindakan yang sangat jahat. Kenapa? Karena dengan pemalsuan surat tersebut itu akan menjadikan Anda orang yang bisa berlalu lalang kemana-mana tanpa melakukan suatu tes yang resmi, tanpa melakukan suatu upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, sehingga dibutuhkan adanya etikat baik, adanya niatan yang baik untuk ikut bersama-sama ya, menegakkan suatu aturan ya demi kemaslahatan bersama, di mana saat ini pandemi COVID-19 adalah hal yang sangat serius. Jika pemalsuan tersebut terus dilakukan, maka sama halnya Anda telah merencanakan suatu pembunuhan ya, Anda telah merencanakan suatu penyebaran virus, sehingga tata kelola ya, tata sistem yang telah dirancang oleh pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien, dikarenakan adanya sekelompok orang yang mempunyai niatan jahat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan yang lebih egois ya, untuk melakukan perjalanan yang terkesan dipaksakan ya, tanpa memenuhi aturan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kemudian bisa terus memberikan suatu manfaat, utamanya sharing dalam hal aturan hukum ya, sharing terhadap masalah-masalah hukum yang sering kita hadapi sehari-hari. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Justisia.